Pemirsa, hasil survei Carta Politika mengenai elektabilitas para bakal calon gubernur DKI Jakarta menampilkan hasil head-to-head antara Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Yusril Iza Mahendra dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam hasil survei itu, Ahok jauh mengungguli Yusril. Elektabilitas Ahok mencapai 59,5%, sementara Yusril memperoleh elektabilitas sebesar 20,5%. Akankah Yusril menjadi lawan kuat penantang Ahok setelah Ridwan Kamil dan Risma memilih untuk tetap melanjutkan masa jabatannya di daerah masing-masing? Sejauh mana pula nantinya dukungan partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar memainkan peran dalam peta politik pertarungan calon gubernur DKI Jakarta? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan anggota tim sukses Yusril Iza Mahendra, Ferry Nur. Selamat sore Mas Ferry dan Mas Toto. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Sebelum kita mulai perbincangan, untuk mengetahui hasil survei tingkat elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta yang dirilis oleh Carta Politika Indonesia, rekan saya Ani Rahmi akan memaparkannya untuk Anda. Ani, silahkan. Tasya dan juga pemirsa, Carta Politika Indonesia melaksanakan survei untuk melihat preferensi politik masyarakat DKI Jakarta menjelang pemilihan gubernur untuk periode 2017 hingga 2022 nanti. Pengumpulan data dilakukan selama 5 hari, yaitu pada tanggal 15 sampai 20 Maret 2016 dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden di 5 wilayah Jakarta dan juga di Kepulauan Seribu. Kita lihat hasil survei yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia. Yang pertama adalah siapakah tokoh yang menduduki top of mind dari responden. Ternyata jawabannya adalah sebanyak 44,5% memilih Basuki Cahayapurnama. Di posisi kedua ada Yusril Iza Mahendra. Meskipun ada di posisi kedua, namun persentasenya cukup jauh dibandingkan dengan Ahok karena Yusril hanya mendapat 7,8%. Lalu Tri Risma hari ini masih muncul namanya meskipun sudah menyatakan tidak akan mencalonkan diri untuk Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 nanti. Tri Risma hari ini mendapatkan 2,8% suara, lalu Ridwan Kamil 1,8%, Sandiaga Uno 1,5%. Masih ada beberapa tokoh lagi yang muncul, diantaranya adalah Adi Aksa Daud, lalu Bim Benyamin, Ganjar Pranowo, Abraham Lunggana, dan juga Ahmad Dhani. Namun kelima tokoh ini mendapatkan suara yang cukup kecil, yaitu di bawah 1%. Lalu kita Carta Politika Indonesia juga mencoba untuk membandingkan antara dua tokoh atau head to head. Kita coba lihat hasilnya jika Basuki Cahayapurnama disandingkan dengan Sandiaga Uno head to head, ternyata Sandiaga Uno hanya mendapatkan 10,8% suara, sementara Basuki Cahayapurnama mendapatkan 66,8% suara. Berikutnya adalah jika disandingkan atau head to head dengan Ganjar Pranowo mendapatkan 11,5% suara, lalu Ahok 65,5% suara. Kita lihat untuk kandidat berikutnya dengan Tri Risma hari ini, ternyata popularitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, di mana Tri Risma hari ini dipilih oleh 19,3% responden. Basuki Cahayapurnama 60,3%. Dan berikutnya kita lihat bagaimana jika Ahok head to head dengan Yusril Iza Mahendra. Ternyata popularitasnya paling tinggi, yaitu 20,5%. Sementara sebanyak 59,5% responden memilih Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Elektabilitas Ahok jika kita lihat dari beberapa head to head ini masih di atas 50%. Ini menunjukkan seandainya Pilkada DKI Jakarta ini dilaksanakan pada hari ini, lalu siapapun lawannya, Ahok berpotensi untuk memenangkan pertandingan hanya dalam satu kali putaran. Kita lihat ada temuan yang menarik dari Carta Politika Indonesia ini, salah satunya adalah masyarakat yang mendukung Ahok untuk maju lewat jalur independen. Ternyata jumlahnya tidak sedikit, yaitu sebanyak 53% responden. Sebanyak 21,3% responden masih menginginkan Ahok untuk maju melalui jalur partai politik. Dan satu hal yang juga menarik dari survei ini adalah ternyata tidak ada korelasi positif antara pilihan terhadap partai dengan pilihan terhadap calon gubernur. Ketika ditanyakan apakah akan tetap memilih Ahok jika parpol pilihannya tidak mencalonkan Ahok, ternyata sebanyak 88,9% responden tetap memilih Ahok meskipun parpol mereka tidak mencalonkan Ahok. Hanya 1,4% saja yang mengikuti keinginan parpol dan tidak memilih Ahok. Artinya dengan gambaran ini
ini sampai saat ini figur Ahok masih sangat kuat. Lalu kita lihat bagaimana sifat kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat khususnya DKI Jakarta. Sebanyak 30,3% responden menyatakan bahwa pemimpin DKI Jakarta harus bersifat tegas. Lalu 19,8% menyatakan Gubernur DKI Jakarta harus bersih dari korupsi. 16,8% memilih dipercaya. Lalu 15,5% menyatakan perhatian pada rakyat dan 8,3% berwawasan luas. Dan ini yang menarik, selama ini Ahok mendapatkan kritik karena dianggap beberapa kali melontarkan kalimat atau kata-kata yang cukup kasar dan pedas. Tapi rupanya hanya sebanyak 0,5% responden saja yang menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta harus memiliki karakter atau sifat yang menyenangkan, ramah dan juga hangat. Rupanya itu tidak terlalu penting untuk saat ini bagi warga DKI Jakarta yang berhasil dipotret oleh Carta Politika Indonesia memilih untuk gubernur yang bersifat tegas, bersih dari korupsi dan berbagai sifat-sifat lainnya. Lalu kita lihat survei yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia ini juga merekam kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Kita lihat apakah Ahok sudah membawa perubahan bagi Jakarta. 75% menyatakan Jakarta sudah berubah. Hanya 7,5% saja yang menyatakan Jakarta belum berubah dan 14% melihat bahwa wajah Jakarta masih sama saja. Lalu kita lihat bagaimana tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok dan Jarod. Sebanyak 21,8% responden menyatakan sangat puas. 61% menyatakan cukup puas dan jika kita gabung kubu yang merasakan puas dengan kinerja Ahok dan juga Jarod sebanyak 82,8%. Mereka yang kurang puas meskipun sedikit tapi tetap ada, yaitu sebesar 12,5% menyatakan kurang puas dan 14,8% menyatakan tidak puas. Jika kita gabungkan dua kubu ini, maka hanya sekitar 26 atau 27% saja yang kurang puas dengan kinerja Ahok dan Jarod. Dan menariknya, ternyata tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok Jarod ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa kepemimpinan gubernur yang lalu, yaitu Joko Widodo Ahok yang hanya mendapatkan sebesar 75,8% tingkat kepuasan terhadap kinerjanya. Demikian bagaimana gambaran preferensi politik masyarakat DKI Jakarta yang berhasil dipotret oleh Carta Politika Indonesia. Dengan gambaran seperti ini, pertanyaannya adalah siapa yang berani menantang Ahok? Kembali ke studio.